number one, relationship is the most important things yang kita bangun di dalam melayani Tuhan bersama-sama begitu. Sehingga kita bisa eksis sampai hari ini 31 tahun, ya itu semuanya memang anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Ya, saya lihat AFJ Padang ini memang unik sih. Keramah tamahannya luar biasa dan fellowshipnya kuat, persekutuannya ya, persekutuannya kuat. Itu yang istimewa yang saya lihat. Kalau dulu di awal-awal untuk perintisan gereja Tuhan AFJ di Padang, kita kan belum punya gedung ya, tempat ibadah yang permanen. Ya puji Tuhan sekarang ini kita sudah punya gedung gereja yang permanen ya. Itu kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Di samping itu saya lihat ya puji Tuhan sudah ada leader-leader yang komitmen ya, yang punya hati mau melayani Tuhan ya. Itu sesuatu hal yang juga menggembirakan ya. Di samping itu juga saya lihat ya puji Tuhan kita bisa mempunyai juga sampai saat ini keuangan yang mandiri ya, keuangan yang mandiri, sehingga kita bisa support dan utus juga untuk leader-leader yang ada ke berbagai daerah ya, sehingga ya kita gereja Tuhan bisa jadi berkat untuk kota ini atau untuk Sumatera Barat ya, bahkan untuk Indonesia dan bangsa ya. Sampai saat ini saya masih terus ya kan merindukan untuk ada gembala-gembala yang boleh dipersiapkan untuk next leader buat AFJ Padang ini khususnya. Saya dan tim pengembalaan ya, kami sebagai orang tua jasmani, mungkin anak-anak kami yang ada, dan juga orang tua rohani ya untuk jemaat yang ada. Kami juga terbatas sebetulnya. Kami ya tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik dan melayani jemaat ya dengan potensi ilahi yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Ibu Mita sebagai istri yang mendampingi dalam hidup saya ya kan, banyak yang dia sudah lakukan buat saya. Yang pertama ya dia sebagai pendoa syafaat saya, sebagai perisai doa buat saya ya. Dan yang kedua juga dia sebagai penasehat saya pribadi yang sering banyak menasihati saya, kadangkala juga bisa menegur saya ya kan. Jadi ya puji Tuhan. Dan Ibu Mita juga banyak menolong ya. Sebagai ibu gembala, dia juga mengambil bagian peranannya memberikan counseling ya kepada ibu-ibu, wanita-wanita yang lain ya. Jadi ya saya bersyukurlah, saya percaya di balik keberhasilan saya sesungguhnya ada seorang wanita yang luar biasa, yaitu Ibu Mita sebagai istri saya. Jadi kesuksesan saya itu sebetulnya adalah berkat dari Ibu Mita yang mendampingi, yang menolong saya dalam hidup ini, dalam keluarga, bahkan dalam pelayanan yang ada. Sebetulnya ya ini memang kerinduan hati kami sih untuk mempersiapkan leader-leader yang ada, ya kan? Jadi kami ingin ada penerusnya untuk generasi berikutnya, untuk pemimpin-pemimpin muda yang bisa rise up, yang bisa bangkit untuk sebagai tongkat estafet dalam leadership ke depannya nantinya. Ya, itu sih yang membuat hati kami menetapkan untuk kembali ke Padang untuk mempersiapkan AFJ Padang khususnya. Pesan saya supaya kita tetap setia melayani Tuhan. Ya. Dan kita boleh memenuhi panggilan Tuhan yang tertinggi dalam hidup kita untuk melayani Tuhan. Dan biarlah jemaat Tuhan boleh semakin dewasa di dalam iman dan mau menjadi berkat ya, bukan hanya diberkati untuk diri sendiri,
Tapi kalau kita diberkati untuk memberkati orang lain. Hidup kita, jemaat Tuhan harus menjadi saksi, menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang, bagi komunitas kita, bagi keluarga kita, bagi kota, bahkan bagi bangsa yang ada. Ya, yang saya masih pakai sampai saat ini, yang saya singkat dengan FAST, ya, FAST, F-A-S-T, F-nya itu faithful, ya, perlu orang atau pemimpin yang setia. Ya, kalau tidak setia ya susah, karena Tuhan kita juga setia, kita harus setia. Itu penting ya, dalam keadaan suka dan duka. Jangan cuma mau enaknya aja, senangnya aja, kalau lagi susah kabur. Ya kan? Yang kedua A, availability, kebersediaan. Jadi kita harus memberi diri juga, harus punya hati, harus available untuk mau melayani orang lain. Yang ketiga S itu servant heart, hati yang melayani. Hati melayani penting menurut saya. Kalau kita nggak punya hati mau melayani ya percuma, nanti kita bisa jadi batu sandungan. Tapi kalau kita punya hati, kita bisa jadi berkat. Ya, hati yang melayani, hati seorang hamba itu penting, ya kan? Walaupun mungkin kita bisa aja di sekuler atau kita punya posisi yang baik, tapi di gereja ya kita harus punya hati untuk melayani Tuhan. Itu penting. Dan yang terakhir T-nya, teachable. Teachable, mau diajar, ya kan? Ini penting. Jadi kita nggak merasa kita mampu, jangan sampai kita merasa sombong, dan selalu mau belajar. Ya, selama kita hidup ini kita harus terus mau belajar. Nah, ini penting. Jadi punya spirit, ya, sikap yang mau belajar, yang mau juga diajar. Nah, itu penting untuk kita. Simpel aja, fast ya. Happy anniversary AFJ Padang yang ke-31. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. God bless you. Ya, nama saya Johan Darmadi. Saya bernama Nibeniar Jega. Ya, kenapa masih bertahan di sini ya? Karena AFJF itu culture-nya itu kayak family ya, home gitu. Jadi benar-benar kita serasa seperti di rumah, di keluarga sendiri, diterima gitu. Setelah kami beribadah di tempat ini, kami merasakan ada ketenangan, ada rasa damai, sukacita, bahkan semakin kuat dalam mengikut perjalanan hidup ini. Ya pasti, betul kali pasti kita lebih mengenal Tuhan secara lebih dekat ya, lebih dalam ya, melalui pelajaran-pelajaran iGrow ya, kemudian juga melalui persekutuan juga ya, kalau sekarang nama iCare, dulu namanya Pukat ya. Ya, dalam persekutu itu ya kita bisa membangun hubungan satu sama lain, lebih kenal satu sama lain. Dan kemudian secara pribadi kita lebih terasa gitu ya, lebih ketika kita berinteraksi dengan sesama, dengan orang lain, nah kita lebih saling menguatkan ya, apa yang kurang dari kita bisa tahu, oh ternyata kita masih ada kurang di sini. Nah, kita bisa lebih memperbaiki diri. Saya mau menjadi jemaat yang setia beribadah di tempat ini, dan saya mau dimuridkan dan juga mau memuridkan sesuai dengan rencana Tuhan. 31 tahun ya, itu kalau manusia pasti usia yang udah matang ya, udah dewasa. AFJF terus menjadi gereja yang kuat ya, yang stabil, yang terus berkembang gitu ya, karena kita tahu dunia berkembang, kita tahu juga teknologi akan semakin berkembang ya kan. Nah, mungkin ada hal-hal yang kita harus terus ikuti gitu. Dan artinya AFJ terus mengikuti perkembangan zaman juga. Ya, saya percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah memilih saya, yang telah menetapkan saya dan keluarga untuk beribadah kepadanya lewat AFJ Padang. Karena kami merasakan ada kasih, ada rasa kekeluargaan dalam beribadah di tempat ini. Satu kata, friendly. Kasih. Let me tell you about him. Jesus is his name, and I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is 3 in 1, reigning undefeated. Our God is overcome. Jesus.
Jesus, Jesus, Jesus. Let me tell you about him. King of kings, Lord of lords. There is no one like him. There is none at all. Alpha and Omega, resurrected Savior. Jesus is his name. Let me tell you about him. Closer than a brother, he will never leave. God is my provider, he is all I need. He is God Almighty, he will never change. We cry holy, holy, name above all names. Most high, most high, most high. Let me tell you about him. King of kings, Lord of lords. There is no one like him, there is none at all. Alpha and Omega, resurrected Savior. Jesus is his name. Let me tell you about him. There's a billion angels bow before your throne. There's the sound of all the saints as we praise you alone. King above all kings, Lord above all lords. You're the one who is and was and reigns forevermore. Holy, 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 it's the Lord Almighty, ready to receive the power and the glory. There is no one like him, there is none at all. Jesus is his name. Tell him, tell him, tell him. Alright, alright, hey, Jesus, 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 Jesus. Let me tell you about him. Yeay! Shalom FJ Padang. Gimana nih kabarnya? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Pasti dong. Perkenalkan, saya Felis. Dan saya Nael, kami berdua akan memandu jalannya perayaan Anniversary FJ Padang yang ke-31 tahun. Wow, beri kemuliaan dulu dong buat Dahsyat Tuhan banget. kita. Bang Nael, gimana nih kabarnya? Puji Tuhan luar biasa, puji Tuhan luar biasa. Loh, abang kenapa kok sesak nafas gitu? Lumayan sih, karena gerakan dance tadi kan cukup membuat sesak napas. Oh gitu, itu baru kali pertama abang ngedance Iya emangnya? benar, jadi baru pertama kali tuh abang ngedance kayak gitu. Dan spesial banget untuk perayaan Anniversary FJ Padang tahun ini. Wow, berarti luar biasa banget dong acara kita hari ini. Spesial banget Felis. Tapi bang, ini Felis agak lupa-lupa inget ya. Kayaknya kita sebelumnya pernah juga nggak sih jadi partner MC di Anniversary FJ Padang? Benar, Felis nggak salah tuh. Tahun lalu kita juga jadi partner MC. Tapi perbedaannya, tahun lalu itu kita lakukan secara tatap muka. Tahun ini secara online. Oh iya bener banget. Jadi perayaan Anniversary FJ Padang yang 31 tahun ini kita laksanakan secara online karena adanya pandemi COVID-19. Benar, Nah benar. kita kan mau mengikuti protokol kesehatan nih untuk menjauhi keramaian. Makanya deh kita hanya bisa bertatap muka secara online. Benar Felis, tapi Felis walaupun kita lakukan secara online, perayaan kali ini tuh nggak kalah spesial dengan perayaan-perayaan sebelumnya. Oh iya, apa tuh spesialnya bang? Karena tahun ini kita akan dilayani oleh Pastor Erna dari FJF Jakarta. Wow, keren banget. Beri kemuliaan dulu dong buat Tuhan kita. Luar biasa banget. Nah, abang udah gak sabar kan? Nggak sabar banget Felis. Felis juga udah gak sabar dan jemaat di sana juga pasti udah gak sabar banget sih. Benar-benar abang yakin kayak gitu Yaudah sih. yuk bang, kita mulai aja yuk. Oke, langsung aja kita panggilkan Pastor Manalu untuk membuka acara kita di dalam doa. Kepada Pastor Manalu, disilahkan. Salam Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan juga yang menyaksikan secara online dimanapun Bapak Ibu berada. Kami sambut dengan sukacita untuk merayakan bersama-sama di dalam perayaan hari ulang tahun FJ Padang yang ke-31. 31 tahun Tuhan menyertai kita, menolong kita dalam suka dan duka. Dia ada bersama-sama dengan kita.
Dia lakukan pekerjaan yang besar, perkara-perkara ajaib di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu patutlah kita bersyukur untuk apa yang Dia kerjakan di tengah-tengah umatnya. Oleh sebab itu saya mengajak setiap kita yang ada di tempat ini dan juga yang menyaksikan secara online untuk kita berdoa bersama-sama mengucap syukur untuk apapun yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita, karena semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini 31 tahun kami ingat Tuhan betapa Engkau baik menyertai gereja-Mu. Engkau mendirikan gereja-Mu di atas batu karang yang teguh. Dan kami melihat perbuatan tangan Tuhan yang besar, yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Perkara-perkara yang luar biasa menyertai seluruh umat-Mu. Dari awal sampai hari ini Engkau tidak pernah tinggalkan umat-Mu. Bahkan Tuhan, kami percaya untuk tahun-tahun ke depan Engkau tidak akan tinggalkan kami. Penyertaan-Mu membuat kami akan semakin maju, akan semakin berkembang, akan semakin berbuah ya Tuhan. Tidak ada seorang pun umat-Mu yang gagal Tuhan, yang gugur dalam perjalanan imannya. Tapi dengan kekuatan kuasa penyertaan-Mu, semua umat-Mu ya Tuhan akan berhasil. Apa saja yang kami perbuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kami dari awal perayaan sampai akhirnya. Hadirat-Mu nyata, kuasa-Mu menjamah setiap kami. Ada mujizat di tempat ini, ada kesembuhan di tempat ini. Tanda-tanda ajaib itu terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan perayaan ulang tahun AFJ Padang yang ke-31 ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya, selamat hari Minggu. Happy anniversary IFCF ke-31. God bless you. Woo!
Kami sujud menyembah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu dalam gereja-Mu. Berjalan dalam penyertaan Roh Kudus-Mu yang dahsyat dan luar biasa dan ajaib. Dan selalu memberikan kemenangan demi kemenangan. Dan selalu memberikan kekuatan demi kekuatan. Dan selalu memberikan penghiburan demi penghiburan. Thank you Jesus. Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit, speak to me. You are closer than a friend. You are dwelling in my heart. Speak to me. Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit, speak to me. Oh, my soul longs for you. My heart and flesh cry out for more of you. More of you. More of you. Spirit of the living God, come and fill me like the flood, overflowing with your grace.
Hari ini hari yang luar biasa, hari yang istimewa dan penuh sukacita karena kita merayakan ulang tahun AFJF Padang ke-31. Saya mau mengucapkan happy anniversary kepada AFJF Padang. Congratulations kepada Pastor Indra, Ibu Mita, dan juga semua tim pastoral AFJF Padang dan leadership di AFJF Padang serta seluruh jemaat dimanapun Anda berada beribadah saat ini lewat online ini. 31 tahun bukan usia yang singkat, perjalanan yang cukup lama dan panjang. Ada banyak hal yang sudah dialami 31 tahun ini oleh AFJF Padang, lewat semua tantangan ya, bahkan lewat semua pergumulan, bahkan banyak pengorbanan yang sudah diberikan. Dan hari ini kita boleh merayakan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan buat lewat AFJF Padang. Hari ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai AFJF Padang dengan 2 satelit yang ada di Sumatera Barat, bahkan 6 TPI yang ada di Mentawai dan juga di Padang. Kita bersyukur lewat gereja AFJF Padang, Tuhan terus menjadi berkat, memberikan pengaruh kepada kota di Sumatera Barat, bahkan bukan hanya itu, di sekitarnya. Bahkan kita berdoa kepada Indonesia dan juga bangsa-bangsa. Dalam suasana yang bahagia ini, walaupun kita di tengah pandemi, kita merayakan ulang tahun Gereja Padang, yang dimana kita belum pernah pikirkan bahwa tahun ini kita merayakan ulang tahun dengan cara online. Tahun lalu kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa berfellowship, kita masih bisa makan bersama, berpesta setelah merayakan ibadah. Tapi hari ini kita semua ada di rumah masing-masing. Saya percaya hadirat Tuhan tetap ada di setiap kita, walaupun kita ada di rumah kita masing-masing. Hadirat Tuhan yang akan membawa kita ke dalam suatu perubahan. Hadirat Tuhan yang membawa kita sukacita. Hadirat Tuhan yang akan mengubah keadaan kita hari ini. Saat Anda mendengar firman ini, perubahan boleh terjadi. Bahkan di dalam perayaan yang istimewa ini, saya berdoa bahwa kita akan sama-sama semakin mengasihi dan mengenal Tuhan lebih lagi. Pada hari yang istimewa ini, saya ingin membagikan firman Tuhan dengan tema Greater Blessing dari kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 dan keempat. Saya mau ajak kita membaca pasal ini bersama-sama, kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua dan keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak berkekurangan suatu apapun. Jadi ayat ini mengajak kita untuk berbahagia di dalam kita mengalami berbagai-bagai pencobaan. Ini bukan suatu ajakan yang biasa. Siapa yang bisa berbahagia di saat kita mengalami tantangan? Siapa yang bisa berbahagia di saat kita mengalami penderitaan? Tapi justru biasanya orang berbahagia itu adalah kalau lagi dapat hadiah, dapat promosi pekerjaan, dapat anak, bahkan kemudian apalagi kalau yang sekolah naik kelas ya, mau menikah, itu buat kita bahagia kesannya. Tapi ayat ini mengajak kita untuk berbahagia. Dan kalau kita lihat di tengah pandemi ini, tidak ada orang yang tidak mengalami pencobaan saat ini. Semua kita mengalami. Kita mengalami satu keadaan yang kita tidak pernah paham sebelumnya. Tapi bukan kebetulan kalau gereja kita, ya AFJF Padang, memulai tahun ini dengan buku kitab Yakobus dengan tema Greater Blessing, di mana ayat ini membawa kita dalam satu perjalanan tahun ini. Dikatakan bahwa kalau ujian iman ini kita jalani dengan tekun, ketekunan ini akan membawa kepada kita kesempurnaan, buah yang matang, bahkan tak kekurangan suatu apapun. Sempurna itu artinya utuh, komplit semuanya, tak kekurangan suatu apapun. Saudara,
Ada satu tokoh Alkitab yang luar biasa yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini ya, yaitu dia seorang tokoh Alkitab yang dimana kita bisa melihat bahwa dia mengalami pencobaan-pencobaan yang tidak biasa. Namanya adalah Yusuf. Dia dari awal, kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 37, di mana saudaranya berencana mau membunuh dia. Kemudian mereka mengubah niatnya, malah menjual dia menjadi budak ke negeri asing. Yang kemudian dia bekerja sebagai budak di Mesir, di satu keluarga. Dan di sana dia bekerja dengan baik, sampai akhirnya dia dipromosi. Waktu dia mengalami promosi, apa yang terjadi? Dia bisa mengurus semua keluarga itu, kebutuhannya. Tapi ternyata kebahagiaannya tidak bertahan lama. Karena fitnahan, dia harus dijebloskan ke dalam penjara. Saudara, di penjara itu tidak hanya 1-2 bulan, bertahun-tahun. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa saat dia menjadi budak, di dalam Kejadian pasal 39, dia diberkati Tuhan, menjadi orang yang berhasil. Karena apa? Karena Tuhan menyertai dia. Bahkan di dalam penjara pun dikatakan di dalam firman Tuhan, ya, di dalam Kejadian pasal yang ke-41 dikatakan bahwa dia juga diberkati. Bahkan kemudian sampai dia menjadi penguasa, ya. Sehingga keadaan dia apapun, tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan memberkati dia. Penyertaan Tuhanlah yang membuat dia berhasil. Karena Tuhan berserta dengan dia, sehingga dia dibuat berhasil. Saudara, waktu dia menjadi penguasa Mesir, di dalam Kejadian pasal 41, di mana Firaun mengumumkan bahwa dia akan memerintah Mesir, ya, yang akan mengatur semua perekonomian di Mesir, itu terjadinya bukan kebetulan, tetapi Tuhan sudah merencanakan suatu koneksi, di mana dalam satu malam dia dibawa ke hadapan Firaun dan semua nasibnya berubah menjadi suatu kenyataan, yaitu dia dipakai oleh Tuhan menjadi penguasa di Mesir. Saudara, penyertaan Tuhan inilah yang membuat dia berhasil, bukan hanya karena saat dia menjadi penguasa Mesir, tapi saat dia menjadi budak, saat dia di dalam penjara, dikatakan penyertaan Tuhan membuat dia berhasil, memberikan dia favor, sehingga waktu di penjara pun dia menjadi orang kepercayaan. Mana ada orang yang di penjara memegang kunci penjara? Itu hanya terjadi oleh Yusuf. Karena penjaga penjara itu melihat Yusuf sebagai orang bisa dipercaya, dan dia lihat anak muda ini takut Tuhan dan bisa bertanggung jawab sampai diberikan kunci penjara. Saudara, seringkali kita mengukur keberhasilan itu, wah, pada waktu kita jaya-jaya baru berhasil. Justru kalau kita lihat dari kehidupan Yusuf, saat dia jadi budak pun, Tuhan menyertai dia dan membuat dia sudah berhasil. Hari ini, saat Anda mendengar firman ini, dimanapun Anda berada di rumah, mungkin Anda mengalami tantangan di tengah COVID ini. Usaha yang macet, ya, keluarga yang saat ini sedang mungkin tidak harmonis. Mungkin anak-anak dengan orang tua yang sedang ada hubungan permasalahan. Mungkin ada financial problem. Bahkan juga ada hal-hal lainnya yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi kalau Tuhan menyertai kita di tengah-tengah kesulitan ini, kita dijanjikan kemenangan. Saudara, kita lihat Yusuf, waktu dia melewati semua penderitaan ini, dia tidak pernah berpikir satu hari akan menjadi penguasa Mesir. Tidak pernah berpikir. Tapi Tuhan sudah merancangkan, sudah merencanakan masa depan daripada Yusuf. Sehingga dia bisa melihat bagaimana Tuhan memakai dia menjadi berkat. Hari ini mungkin Anda di dalam rumah sedang memikirkan kondisi permasalahan kalian belum selesai. Tuhan bisa memakai Anda menjadi berkat. Yusuf adalah seorang yang peduli kepada keadaan. Walaupun dia di penjara, dia peduli dengan orang-orang di dalam penjara. Dia tidak menunggu dia sukses menjadi penguasa baru dia peduli. Tapi di saat-saat dia di dalam penderitaan pun dia peduli akan sekitarnya. Saudara, kita tidak pernah tahu bahwa waktu kita peduli dengan seseorang,
pada waktu kita menjadi berkat buat orang tersebut akan Tuhan pakai menjadi berkat buat Anda dan saya. Satu hari ada teman saya ya bersaksi demikian kepada saya, Pastor Erna, sekarang kami sedang menunggu untuk balik ke Indonesia karena kami tidak ada pekerjaan lagi di tempat ini. Perusahaan kami mem-PHK suami saya. Kami sudah diberikan tanggal untuk pulang. Saat ini saya tanya, apa yang menjadi kerinduanmu? Kerinduan saya sih tetap bisa dapat pekerjaan di negara ini. Kemudian kami berdoa, kata teman saya, oke? Dan dia sambil menanti deadline untuk dia dipulangkan ke Indonesia, dia tetap melakukan semua kegiatan dengan normal, dia membuat kebaikan dengan tetangganya, dan dia tetap peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi dia tidak tiba-tiba, oh saya sudah mau pulang, ya sudah saya nggak mau berkomunikasi dengan orang-orang sekitar. Enggak, dia tetap berbuat baik, dia tetap peduli. Saudara tahu, dia memberitahu ini kepada saya, Pastor Erna, saya tidak jadi pulang. Karena ternyata salah satu orang yang saya ketemuin, di mana saya sering berbagi kebaikan dengan dia, ternyata terjadi percakapan di antara kami, dan ternyata dia yang bisa membantu suami saya dapat pekerjaan dan tetap tinggal di negara ini. Sekarang mereka nggak jadi pulang. Mereka sudah kerja beberapa bulan yang lalu. Saudara, seperti Yusuf, dia tidak pernah tahu bahwa ada satu orang di dalam penjara yang akan menjadi koneksi buat dia ke Firaun. Seperti teman saya ini pun, jemaat IFGF ini, yang tidak pernah tahu waktu dia menabur kebaikan di tengah kesusahan dia, di mana dia di PHK, tapi dia justru mengalami koneksi dari Tuhan. Saudara, ada koneksi yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan Anda untuk mengalami greater blessing ini. Jangan tinggal di dalam kesedihan kita. Jangan tinggal dalam penderitaan Anda. Jangan tinggal dalam susah hati Anda. Kalau hari ini mungkin Anda mendengar firman Tuhan ini, Anda mengalami kekesalan karena mungkin Anda mengalami semua musibah ini karena seseorang yang melakukan hal-hal yang membuat Anda kesulitan. Ampuni dia. Kita lihat Yusuf. Waktu dia bertemu dengan saudara-saudaranya yang datang membeli makanan di Mesir, karena mereka tidak menyangka bahwa yang akan mereka temui penguasa Mesir yang menjual makanan bukan hanya di Mesir, bahkan sampai bisa menolong dunia, itu adalah saudara mereka yang namanya Yusuf. Mereka tidak pernah menyangka. Tapi waktu mereka datang dan lihat, mereka ketakutan sekali, mereka kaget. Tapi apa yang dikatakan oleh Yusuf? Ini yang perlu kita teladani bersama-sama. Yusuf sama sekali tidak ada menyimpan rasa dendam. Bahkan dia katakan gini, memang kamu, kepada saudara-saudaranya waktu dia menyatakan diri dia adalah Yusuf, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah dia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, Yusuf ini bisa loh kalau mau balas dendam dengan saudara-saudaranya. Dia bisa membalas semua kejahatan saudaranya kepada dia. Tapi dia mengampuni dan melupakan semuanya. Saudara tahu apa yang terjadi? Bahkan Yusuf bisa memperkatakan, semua itu terjadi karena Tuhan punya rencana. Untuk itulah saya ada di Mesir ini, untuk memberi makan kepada kalian semua. Yusuf diberkati, mengalami greater blessing. Dan kemudian dia menjadi channel of blessing, yaitu saluran berkat buat keluarganya, buat bangsanya, bangsa Israel, bahkan buat Mesir di mana dia tinggal, bahkan buat bangsa-bangsa di dunia. Saudara, hari ini kalau Tuhan memberkati kita, artinya Tuhan mau memakai Anda dan saya untuk mengalami greater blessing, untuk menjadi berkat buat orang lain. Mungkin hari ini waktu Anda mendengar firman ini, sepertinya Anda di tengah satu persimpangan jalan. Putus asa, Tuhan kapan saya bisa mengalami seperti Yusuf? Kapan greater blessing saya alami Tuhan? Sepertinya sudah mau menyerah. Saudara, saya bersyukur dengan Pastor Indra sebagai gembala Anda dan Ibu Mita.
di mana perjalanan iman mereka tidak singkat. Waktu IFJ Padang ini dibangun, ya, dimulai di kota Padang, mereka mengalami hal-hal yang tidak mudah. Banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak air mata, banyak doa, banyak pengorbanan. Tapi kita bisa lihat apa yang Tuhan pakai semua itu terjadi. IFJ Padang sudah menjadi berkat. Saya masih ingat waktu beberapa tahun yang lalu di mana pernah mengalami gempa bumi yang besar di Padang. Saya melihat bagaimana IFJ Padang menjadi berkat buat kota Padang. Bahkan bagi gereja-gereja lain di kota Padang, bahkan bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan pun mereka jadi berkat, ya. Dan saya melihat bagaimana gereja kita sendiri, gedung gereja kita menampung banyak orang, dipakai oleh NGO untuk menjadi berkat. Saudara, IFJ Padang Tuhan terus pakai untuk menjadi berkat. Bahkan saat terjadi tsunami di Mentawai, di mana gereja kita juga menjadi berkat dan terus bersinar, memberikan bantuan. Dan saat ini pun di tengah COVID, saya banyak mendengar kesaksian dari Pastor Indra, di mana semua jemaat, semua leader turut ambil bagian, terus memberikan bantuan, memberikan dukungan kepada sesama teman, bahkan kepada orang-orang lain. Saudara, Tuhan mau pakai IFJ Padang lebih lagi. Tuhan mau pakai IFJ Padang lebih bersinar lagi. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan rancangkan buat IFJ Padang jauh daripada yang Pastor Indra bisa pikirkan. Jauh daripada yang Pastor Indra dan kita semua lihat saat ini. Saya yakin ada hal-hal yang lebih besar lagi. Saya berdoa buat IFJ Padang supaya di saat pada masa-masa pandemi ini, biarlah IFJ Padang terus bisa berbahagia. Semangat semua terus dikuatkan. Bahkan hari-hari ini, kalau Anda yang mendengar firman Tuhan ini, Anda mengalami satu kondisi di mana Anda merasa sulit sekali untuk bisa mengampuni orang lain. Lakukan apa yang Yusuf lakukan, lepaskan pengampunan, perkatakan yang baik. Anda akan mengalami berkat yang belum pernah Anda pikirkan sebelumnya. Ada sesuatu berkat yang tersembunyi di balik semua pencobaan ini. Tidak ada yang terlepas dari pencobaan pada masa ini. Kita semua mengalaminya dan kita mencoba melewatinya bersama-sama dengan Tuhan, kekuatannya menyertai Anda dan saya. Berkat Tuhan dialami bukan hanya saat Yusuf menjadi penguasa di Mesir, tapi berkat Tuhan dialami oleh Yusuf saat dia menjadi budak dan juga di penjara. Berkat Tuhan bisa Anda dan saya alami pada masa kini. Tidak perlu menunggu nanti pandemi berakhir, tapi saat ini kita boleh bersinar, kita semakin bersinar dan memberi pengaruh. Saya mau mengajak supaya kita semua boleh berdoa, supaya di hari yang berbahagia ini kita menerima rahmat dari Tuhan di ulang tahun IFJ Padang yang ke-31 ini. Saya berdoa IFJ Padang semakin kuat, jaya, dan semakin memberi dampak. Bukan hanya kota Padang, bahkan Indonesia dan bangsa-bangsa. Selama ini IFJ Padang sudah menjadi berkat, bahkan menjadi berkat buat Indonesia dan bangsa-bangsa lewat pelayanan di IFJ Global dan World Harvest. Saya yakin ada hal-hal yang baru, yang lebih lagi Tuhan akan bukakan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Allah yang besar. Hari ini hari yang istimewa Tuhan. Engkau curahkan surga terbuka. Tuhan, untuk berkat-berkat-Mu turunkan atas gereja kami IFJ Padang yang berulang tahun ke-31. Biarlah gereja ini menjadi semakin dewasa, semakin kuat, semakin kokoh, semakin memberi dampak. Berkati pelayanan Pastor Indra, Ibu Mita, pastoral tim dan seluruh leadership yang ada. Berkati mereka Tuhan. Berikan mereka Tuhan hikmat-Mu, berikan mereka tuntunan-Mu, sehingga di tengah-tengah pandemi ini mereka terus bersinar, mereka terus kokoh, mereka terus memberi dampak dan pengaruh kepada kota, bahkan Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang mendengar pagi ini. Kami yang berbahagia, bahkan di tengah-tengah penderitaan, kesusahan, tantangan, cobaan yang dialami oleh jemaat.
Kami berdoa Tuhan, berkat-Mu dilepaskan dalam kehidupan mereka. Biarlah hari ini yang lemah menjadi kuat, yang sakit boleh disembuhkan, bahkan Tuhan yang pengampunan boleh dilepaskan Tuhan, sehingga berkat-berkat boleh dialami oleh kami semuanya. Hari ini biarlah berkat-Mu yang akan Kau curahkan ini Tuhan, akan terus membuat kami naik dan tidak akan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Terus menuntun kami, memberi pengaruh, terus bersinar, terus menjadi dampak dan menjadi berkat. Terima kasih untuk berkat-Mu, great blessing dalam kehidupan kami, supaya kami bisa menjadi channel of blessing. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Erna untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan. Saya yakin dan percaya kita sangat-sangat diberkati pada hari ini. Benar sekali Felis, karena abang juga secara pribadi sangat-sangat diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Erna. Puji Tuhan. Oke, kita lanjut ya Bang ya. Oke Felis. Nah, Abang inget gak kita pernah ngadain kontes video kreatif singkat? Kalau nggak salah yang 2 jenis video itu bukan? Benar, yang TikTok Dance Challenge sama fake video call itu loh. Iya ingat. Ingat kan? Abang udah ada lihat belum peserta-peserta yang ikut? Abang udah lihat semua videonya dan memang keren, menarik dan lucu banget. Wah, iya kan Bang? Dan udah tentu nih pemenangnya siapa nih? Udah, abang udah punya nih nama-nama pemenangnya. Nah kan kita janji tuh bakalan ngasih hadiah yang menarik kan buat para Benar. pemenang. Makanya kita tepatin nih janji kita sekarang. Bener banget Felis. Oke, Felis sudah gak sabar sih untuk tahu siapa aja Kalau pemenang-pemenangnya. nggak sabar langsung aja ya. Pemenangnya adalah Ku bernyanyi bagi Engkau yang berkata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang berkata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang dinyatakan sebagai pemenang TikTok Dance Challenge dan Fake Video Call. Untuk informasi pengambilan hadiah, silakan hubungi Instagram IFJF Padang dan akan disampaikan bagaimana tata cara pengambilan hadiah dan juga jangka waktu pengambilan hadiahnya. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada pemenangnya. Yeay! Nah, kita udah sampai nih Bang di acara puncak kita pada hari ini. Emang acara puncak kita apa Felis? Pengen tahu? Pengen tahu banget. Udah gak sabar? Udah gak sabar banget. Ya udah yuk kita panggilkan aja tim pastoral untuk dapat mengambil tempat. Kepada tim pastoral disilakan. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan kau pimpin langkahmu. IFJF Padang selamat ulang tahun. IFJF Padang, IFJF Padang selamat ulang tahun. IFJF Padang selamat ulang tahun. Kami mengucap syukur Tuhan kau pimpin langkahmu. IFJF Padang selamat
Selamat ulang tahun AFJ Padang yang ke-31. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur ya, saya percaya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua, sehingga kita bisa merayakan ulang tahun gereja kita AFJ Padang yang ke-31 secara online. Saudaraku, puji nama Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya. Saya percaya tahun ini adalah tahun yang spesial untuk gereja kita AFJ Padang, karena kita bisa merayakan ulang tahun yang ke-31 dalam situasi kondisi yaitu pandemi COVID-19 pada saat ini, saudaraku. Saya percaya bukan sesuatu yang mudah, tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan menolong, menyertai kita, memberikan kita kekuatan, kemampuan, sehingga kita bisa melewati tahun ini dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Karena itu mari saya mengajak untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, ya, untuk kita terus boleh bersama-sama ya melayani Tuhan dengan keluarga kita. Kita terus boleh bergandengan tangan bersama-sama ya untuk 31 tahun yang akan datang, saudaraku. Saya percaya Tuhan akan menyertai kita dan memberkati kita from generation to generation. Dari generasi sampai generasi berikutnya, saudaraku. Tuhan akan memberkati gerejanya, karena Tuhan yang membangun jemaatnya dan alam maut tidak akan menguasainya. Kita terus berdoa agar gereja Tuhan ya boleh terus maju dan bertumbuh sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua bagi gerejanya, saudaraku. Karena itu ya saya berdoa dan saya mengucap juga terima kasih banyak kepada tim pastoral yang ada, saudaraku ya. Pastor Menalu, Pastor Piorida, Pastor Hasan, Ibu Elsya, Pastor Daud ya, untuk seluruh tim pastoral yang ada, untuk kita tetap bersatu, bergandengan tangan bersama-sama dengan yaitu L1, untuk leader 1 juga, leader 2, untuk kita terus boleh bersama-sama melayani Tuhan, saudaraku. Karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kita semua, baik dalam tim leadership yang ada dan juga seluruh iCare leader. Demikian juga untuk core team leader, saudaraku ya, dan juga untuk seluruh volunteer dan jemaat, untuk kita terus bisa bersama-sama melayani Tuhan dengan kerendahan hati, dengan tulus hati, biar Tuhan boleh pakai kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, saudaraku. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kita semua, dan biarlah kita terus berdoa agar Tuhan memberkati kita dengan umur yang panjang dan kesehatan yang terbaik, dan seumur hidup kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita. Happy anniversary AFJ Padang yang ke-31. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. God bless you all. Mari kita akan berdoa bersama-sama, mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. Kalau kami boleh berkata, sampai hari ini Tuhan sudah menyertai kami, dan Tuhan akan terus menyertai kami. Tuhan, dari tahun demi tahun, from generation to generation, bahkan sampai ke anak cucu Tuhan, Engkau boleh memberkati gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Kita boleh menerima berkat-berkat Tuhan atas setiap kehidupan kita dan keluarga kita. Bapa, Hamba berdoa, curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah pada hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau boleh mengangkat setiap kehidupan kami jemaat-Mu, Tuhan, di atas bangsa-bangsa ya Bapa. Engkau yang boleh memegang kehidupan kami dengan tangan kanan-Mu yang perkasa, yang membawa kami dari satu iman kepada iman yang lebih lagi,
Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih lagi. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Tuhan, Engkau yang berjalan di depan kami. Engkau yang menuntun setiap langkah demi langkah dalam hidup kami. Berkati setiap kehidupan jemaat-Mu. Setiap keluarga demi keluarga diberkati Tuhan. Berkati dengan kerukunan, kesatuan. Berkati Tuhan Yesus dengan kebahagiaan daripada Tuhan. Bahkan Kau memberkati setiap jemaat-Mu dan keluarga demi keluarga. Dengan berkat panjang umur, berkat kesehatan yang terbaik. Dan biarlah seumur hidup kami Tuhan, kami boleh melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Engkau memberkati setiap apapun juga yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami ya Bapa. Buat hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kota ini, bahkan bagi bangsa kami dan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Happy anniversary FC Padang yang ke-31. God bless you all.